Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminuddin dari kelas TI 19D4 Universitas Pelita Bangsa. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi jurnal TI yang berjudul Pemodelan dan Simulasi MPPT Bidireksional menggunakan fuzzy Mamdani pada Sistem Energi Pembangkit Terdistribusi Politeknik Negeri Malang 2015. Pendahuluan. Kebutuhan energi yang tinggi menyebabkan ketersediaan bahan bakar fosil berkurang lebih cepat. Hal ini menuntut riset pada bidang energi terbarukan sebagai pengganti bahan bakar fosil semakin mendesak. Pengoptimalan daya pada PV dikenal sebagai pelacakan titik daya maksimum atau disingkat MPPT. Studi pada MPPT telah banyak dilakukan dengan berbagai metode seperti algoritma Hell-Climbing atau NO, incremental, inductance, fractional open circuit voltage, short circuit fractional voltage control, recurrent sweep, hot voltage maximization, and DPRDI feedback control telah dilakukan. Pemodelan MPPT. Setelah banyak penelitian yang membahas hubungan PV dengan penelitian penyimpanan energi, muncul penelitian tentang penggabungan MPPT menggunakan PNO dengan konverter dua arah sebagai jembatan untuk baterai dan DC bus. Tegangan yang dihasilkan oleh PV dan baterai diubah menjadi distribusi tegangan yang dikondisikan oleh inverter. Penelitian tersebut dilakukan dalam bentuk simulasi dan implementasi. Makalah ini mengusulkan studi MPPT kolektif menggunakan fuzzy Mamdani dengan bidirectional converter sebagai jembatan untuk baterai dan DC bus. Tegangan yang dihasilkan oleh PV dan baterai diubah menjadi AC dengan distribusi tegangan inverter ke beban. Subsistem dari MPPT dua arah ditunjukkan pada gambar. Dan ini gambarnya. Lalu selanjutnya, pemodelan Sepik Converter. Konverter Sepik adalah pengembangan dari buck-boost converter dengan fungsi yang sama, yaitu menaikkan dan menurunkan tegangan. Perbedaannya adalah bahwa yang dihasilkan oleh konverter Sepik positif. Dalam tulisan ini, konverter Sepik digunakan sebagai MPPT untuk mengoptimalkan output daya pada modul PV. Persamaan 6-10 digunakan untuk pemodelan Sepik dalam mode CCM atau Continuous Conduction Mode. Spesifikasikan desain Sepik parameter ditunjukkan pada tabel. Pemodelan model PV. Modul PV terdiri dari multisel yang menghasilkan tegangan DC ketika terkena cahaya matahari. Umumnya, modul PV dapat terdiri dari 36 sel atau 72 sel. Daya output dari modul PV dipengaruhi oleh iradiasi dan suhu. Semakin besar iradiasi, semakin besar daya output yang dihasilkan oleh modul PV dan sebaliknya. Dalam penelitian ini, 10 modul PV digunakan. Setiap modul PV mempunyai daya 200 watt yang dihubungkan secara seri sehingga total daya output 2000 watt ditunjukkan pada tabel. Pemodelan controller MPPT. Blok diagram dari fuzzy MPPT ditunjukkan pada gambar, dan ini gambarnya. Lalu fungsi keanggotaan input fuzzy adalah iradiasi dan suhu. Output untuk fuzzy adalah inferensi. Dalam makalah ini, masing-masing fungsi keanggotaan terdiri dari 7 segitiga, sehingga output yang dihasilkan lebih tepat dan akurat seperti yang ditunjukkan pada gambar 3-5. Yang gambar 3 input variabel radiasi, yang keempat input variabel suhu, yang kelima output variabel referensi. Pemodelan kontrol MPPT hasil tampilan surface antara input dan output fungsi keanggotaan fuzzy Mamdani adalah metode salah satu metode AI, Artificial Intelligence,
yang biasa digunakan untuk optimasi suatu sistem. Pada makalah ini, fungsi Mamdani digunakan untuk mencari arus maksimal dari PV untuk fungsi dibandingkan dengan arus PV, sehingga timbul error yang akan menjadi masukan PI. PI akan membandingkan arus referensi dengan arus PV sampai nilainya sama atau nilai error bernilai 0. Proses perbandingan dari arus referensi dan arus PV akan menghasilkan duty cycle yang akan diteruskan ke konverter. Setelah itu, akan dihasilkan arus keluaran PV yang sesuai dengan arus referensi dari fuzzy. Dan inilah ada gambar surface antara input dan output fungsi keanggotaan. Pemodelan konverter dua arah. Konverter dua arah adalah konverter yang mampu menaikkan dan menurunkan tegangan di kedua arah. Pada saat bidireksional pada konverter digunakan untuk charging pada penyimpanan energi. Bidirectional converter beroperasi pada mode buck atau menurunkan tegangan. Ketika digunakan untuk discharging penyimpanan energi, bidirectional converter beroperasi pada mode meningkatkan atau menaikkan tegangan. Dalam makalah ini, bidirectional converter digunakan untuk menyimpan kelebihan daya yang dihasilkan oleh modul PV ke dalam penyimpanan energi dan apabila daya PV kurang dari daya beban. Penyimpanan energi akan membantu memenuhi kebutuhan beban rangkaian bidirectional converter ditunjukkan pada gambar. Analisis dan hasil simulasi. Simulasi ini dilakukan dengan menggunakan 10 modul PV yang terhubung seri dengan daya output 2000 watt pada tegangan 245 volt. Penyimpanan energi dengan menggunakan 20 baterai 12 volt 10 ampere terhubung seri. Hingga daya maksimum yang dihasilkan 2400 watt dengan tegangan 240 watt. Daya pada saat beban penuh adalah 2000 watt. Yang pertama, charge dan discharge pada penyimpanan energi ketika daya pada modul PV lebih besar dari konsumsi daya beban. Maka penyimpanan energi dalam kondisi charge atau bidirectional converter beroperasi dalam mode buck. Bila daya PV kurang dari daya yang dikonsumsi beban, maka penyimpanan energi dalam kondisi discharge atau beroperasi dalam mode boost. Pada simulasi ini, shock atau state of charge pada penyimpanan energi adalah 90% agar dapat terlihat proses charge dan discharge pada penyimpanan energi yang ditunjukkan pada gambar. Yang kedua, maksimum power tracking. Untuk menguji metode fuzzy dalam mencari titik daya, maksimum dilakukan dengan cara mengubah data iradiasi secara variasi mulai dari 50 watt per meter persegi sampai dengan 1000 watt per meter persegi yang ditunjukkan pada tabel. Selain itu, tes ini juga dilakukan dengan memvariasikan input data suhu seperti yang ditunjukkan pada tabel 6. Respon durasi MPPT fungsi pada iradiasi 1000 per meter persegi tunjukkan pada gambar 9 dan gambar respon MPPT Mamdani. Lalu ini tabelnya, tabel variasi iradiasi, dan ini tabel efek variasi suhu, dan ini grafiknya. Gambar 9, charge discharge penyimpanan energi menghasilkan output seperti ini. Dan gambar 10, tegangan inverter selama variasi beban. Kesimpulan, sistem MPPT bidireksional telah disimulasikan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa integrasi sistem berjalan dengan baik. Maksimum daya keluaran dari dani dan efisiensi yang sangat tinggi dan gelombang yang stop modul PV telah dicapai dengan fungsi mamil pada variasi iradiasi dan suhu. Proses charge dan discharge pada penyimpanan energi berjalan dengan baik dan menghasilkan gelombang yang sesuai.
Hasil keluaran tegangan pada besi juga mampu dipertahankan pada tegangan yang ditentukan. Tegangan pada inverter terbukti mampu mempertahankan kestabilan tegangan output pada saat variasi beban. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.